Selamat pagi bosku. Ini sudah beres ya. Jadi perkabelan di sini itu ukurannya pakai racking, cuman untuk saklar-saklar yang seperti ini pakainya Ninja. Oke bos, kontaknya juga Ninja, songketnya. Untuk ke belakang ini posisinya racking seperti itu ya, kayak klakson 2 seperti ini. Oke. Nah terus di sini saya mau tes starter dulu. Habis starter nanti ngecek kiprok yang di dalam ECU itu normal apa tidak. Pakainya voltmeter ini terpaksa pakai aki yang gede, yang itu tiba-tiba ngedrop habis, itu soak. Saya ganti saja pakai iki. Terus seperti ini bos, ini kontak. Oke, relay sudah nyala. Terus ini untuk jalur tombol starter. Untuk masalah perkabelan nanti ya bos, video selanjutnya. Oke. Oke ya bosku. Terus ini voltmeter ya bos, untuk ngecek kiproknya ini pakainya. Oke ya bosku, kiprok normal. Terus ini seperti ini, engine stop di sini untuk memutus arus 12 volt. Jadi ini seperti standarnya Ninja ya bos. Jadi seperti ini, mati, ini on, baru tombol starter lagi. Jadi ya, oke. Oke ya bosku, video selanjutnya untuk masalah perkabelan. Lanjut lagi ya bosku, untuk bagian perkabelan. Yang ini, yang bawah kabel bodi rakitan, yang ini kabel bodi standar racking original baru. Jadi posisinya nanti seperti ini ya bos. Ini persis sama dengan ini, dengan racking pasti benar. Syaratnya sesuai standarnya racking ya bos. Jadi yang belakang dulu, yang ini untuk sen kanan kiri dan masa seperti ini ya bos. Nah yang perlu diingat di sini bos, ini kabel bodinya Honda ya bos, bukan Yamaha dan bukan Kawasaki. Jadi di sini warna kabel bodinya Honda, karena pengapiannya di sini pakainya Honda. Oke ya bosku, seperti itu. Jadi untuk warna oranye ini sen kiri, terus ini yang warna biru langit ini sen kanan, dan hijau masa. Oke ya bosku, seperti itu. Terus maju lagi ke depan, yang songketnya banyak seperti ini ke ECU ya bos, ke ECU di sini, dan pasti bener, nggak mungkin salah. Oke, tinggal colok aja seperti itu. Terus lanjut lagi bos, di sini ada songket yang 3 pin, isinya kabelnya 3, ini untuk lampu stopan. Terus yang isinya 2, ini kuning sama hijau, ini untuk ke ampere bensin ya bos. Jadi warna ampere bensin Honda itu kuning garis putih. Oke ya bosku, seperti itu. Jadi ini tidak mungkin salah. Oke ya. Terus lanjut lagi ke depan. Yang ini bos, ini dari box sekring. Ini box sekring. Jadi nanti tinggal colok aja dari sini. Oke. Nah terus di box sekring sendiri itu, ini sekring utama 25, ini untuk starternya yang kiri. Terus ini khusus lampu, yang sebelah kanan khusus lampu. Terus yang bawahnya ini untuk switch rem, depan belakang, klakson, pakainya ini ya bos. Oke, seperti itu, pakainya ini, yang bawah ini. Oke, seperti itu. Terus lanjut lagi di perkabelan. Yang songketnya seperti ini cuma satu ya bos, CDI Ninja saja, nggak ada yang lain. Ini nanti tinggal colok aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus ini masa sasis. Lanjut lagi di bagian bawah. Bagian bawah nanti ini
sensor CKP bos. Ini songketnya nggak mungkin ketuker karena cuma satu. Terus yang songketnya seperti ini songket pulsernya. Nanti ini tinggal colok aja, dari saya sudah ada. Oke. Terus yang ini, yang ada skunnya seperti ini adalah switch rem belakang R-King. Oke ya bos, seperti itu. Nah terus ini bos, ini hijau garis merah. Ini fungsinya untuk netral. Oke ya bos, nanti netralnya mau difungsikan apa tidak. Ini untuk netral. Terus yang satunya ini fungsinya saya buat bikin ini apa? Sensor speed, sensor RPM ya bos. Untuk RPM itu kan ikutnya ke pulser. Nanti tinggal sambungin aja antara salah satunya ini, satu apa dua ini ya, kanan atau kiri. Itu aja, nanti ini silahkan sambungkan sesuai speedometer yang digunakan. Oke ya bosku, seperti itu. Jadi untuk bagian bawah sudah beres ya bos. Misalkan ini tidak dipakai nggak apa-apa bos, ini di depan juga kosong, maksudnya ini untuk jalur RPM saja gitu. Oke, misalkan tidak digunakan ya nggak usah dipasang. Netral ini misalkan tidak digunakan ya juga nggak apa-apa. Oke, cuman kan kalau mau digunakan ya monggo silahkan. Oke, ini untuk jalur netralnya sudah saya siapkan. Terus lanjut lagi ke depan. Songketnya seperti ini untuk otomatis sen. Terus ini ada dua songketnya seperti ini bos. Warnanya hijau muda sama hitam, ini untuk klakson ya bos, karena kabel bodinya Honda. Terus ini ada songket sendirian seperti ini bos, songket satu pin. Terus kabelnya ini misalkan ditarik, hitam garis kuning, ini adalah warna kuil ya bos. Kuilnya Honda hitam garis kuning, cuman kalau di Kawasaki ini kan masa ya bos, jadi ini warnanya Honda. Oke, hitam garis kuning ke kuil. Terus yang ada bulat-bulatnya ini masa koil ya bos. Oke, ini nggak mungkin ketukar karena posisinya standarnya R-King seperti ini. Nah ini bos. Oke, saya buat sama tempatnya. Nah terus kalau dilihat dari foto yang si bos kirimkan, itu kabel bodinya lampu depan kan pakai bulat. Jadi ini saya bikin agak pendek ya bos daripada yang standarnya. Jadi seperti ini agak pendek. Kalau lampu bulat panjang seperti ini kepanjangan gitu ya. Nah terus lanjut lagi di sini bos. Di sini ada beberapa yang saya solasi sendiri-sendiri ya bos. Ini juga fungsinya sendiri-sendiri. Untuk yang sebelah sini bos, ini untuk saklar kanan bos. Ini saklar kanannya seperti ini. Oke. Ini yang merah, tinggal colok aja sini biar enggak salah. Oke ya. Terus yang jalur 2 ini untuk tombol starternya. Oke ya bos. Nih saklar kanan, tombol starter dan saklar kanan yang sebelah kanan. Oke. Terus yang sebelah kiri bos, yang sebelah kiri ini dulu ya. Ini songket 9 pin penuh, isinya 9 pin. Ini untuk saklar kiri bos, saklar kiri Ninja R nih. Oke ya bosku, seperti itu. Terus ini nanti tinggal colok saja. Nah begini. Oke, udah beres ya untuk saklar kanan dan kirinya. Saklar kanan dan kiri itu 9 pin bos, cuman yang kiri kabelnya penuh, sebelah kanan tidak penuh. Oke ya, seperti itu. Terus lanjut lagi di sini, yang kabelnya seperti ini, songketnya 4 pin, kabelnya cuma 2. Ini untuk ke kontak Ninja R. Oke, seperti itu. Terus lanjut yang sebelah kiri. Sini ini ada 6 pin sama 2 pin. Ini untuk standar R-King, kabel body standar R-King ke speedometer. Standarnya seperti ini songketnya. Jadi misalnya pakai standar, ini tinggal colok aja. Misalkan beli speedometer R-King yang digital, itu juga songketnya seperti ini, ada tambahan 1. Ini untuk RPM-nya. RPM yang tadi ya bos, warnanya nanti samakan saja. Ini sama yang di bagian sepul tadi ya, persis warnanya biru garis kuning. Ini nanti tinggal colok aja. Oke, jadi ini berbeda ya bos. Oke, solasian sendiri. Terus yang di sini ada solasian sendiri tapi banyak kabelnya sendiri-sendiri ya bos. Ini ada oranye. Ini untuk ke lampu ya bos, terutama ke lampu dan sen.
Ini sen kiri oranye, biru langit sen kanan. Terus yang ada songketnya 2 seperti ini untuk ke lampu kota standar ranking seperti ini songketnya. Ini tinggal colok aja. Terus di sini ada 2 masa warnanya hijau. Ini nanti tinggal colok aja ke sini. Oke. Jadi nah begini bos, ini kan masanya 2, satu seperti ini. Terus yang biru sama putih ini untuk lampu jarak jauh dan dekat. Jarak dekatnya Honda itu warnanya putih dan jarak jauhnya warnanya biru. Untuk masanya nanti di sini. Misalkan si bos pakai lampu berat, silahkan nanti masanya ini ditambahin nih bos. Jadi masa lampu langsung ke masa sasis, begitu ya. Jadi seperti itu untuk perkabelan sudah beres ya bos. Nanti video selanjutnya untuk pemasangan di bagian magnetnya ya bos. Apa saja yang perlu diganti. Oke bosku, lanjut lagi untuk masalah di magnet, pemasangan magnet. Jadi sebelum magnetnya ini dipasang ya bos, pastikan 3 biji ini harus dikurangi ya bos. Yang pertama di sini bos, ini harus dikurangi dulu ya bos, 1,5 mili. Oke ya, seperti itu yang ini. Terus habis itu yang ini bos, tanda top yang ada di sini dikurangi juga ya bos, dituner. Oke, kalau sudah seperti itu, ini bos, baut L yang ada di dalam sini itu diganti ya bos, diganti baut yang lebih tipis. Digerinda boleh, diganti juga boleh. Biasanya itu pakai baut bodi Honda itu bos, yang tipis. Oke, jadi sebelum dipasang pastikan ini dulu dikurangi. Terus sebelum ini dipasang bos, yang ini perlu dicek berulang-ulang bos. Jadi sebelum ini di magnetnya di baut kenceng, jangan langsung kenceng bos, pelan-pelan saja. Dipastikan sininya tidak nyangkut. Misalkan nanti nyangkut, magnetnya oleng bos, magnetnya geol begini. Oke ya, jadi sebelah sini itu ini yang agak eman-eman biasanya bos, tapi di sini emang harus dikurangi bos, 1,5 mili biasanya sih seperti itu. Oke, cuma nanti disesuaikan lagi ya bos untuk kedalamannya ini. Oke, kalau sudah seperti itu langsung pasang, kencang, selesai. Nanti ini dapat pulsar dari saya juga. Ini pulsarnya juga sudah saya sesuaikan, sudah ada bengkong-bengkongnya seperti ini. Nanti tinggal colok saja. Oke, pulsarnya seperti ini, original baru ya bos. Terus nanti di sini tinggal pasang saja. Oke, karena ini tidak dilepas seperti ini bos. Oke, nanti sini kita kasih karetnya. Suwun, siap kirim.